Selamat pagi, Bu Eni. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Bu Pepen. Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Alhamdulillah kalau Bu Eni kabarnya baik. Oh ya, kita langsung saja ya Bu Eni ke sesi tanya jawab. Iya, siap, siap, Bu Pepen. Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatan coaching hari ini, saya ingin bertanya kepada Bu Eni, bagaimana perasaan Bu Eni menjelang sesi coaching yang akan kita lakukan kali ini? Adakah hal khusus yang ingin kita diskusikan atau kita fokuskan? Sebenarnya, sejujurnya, Bu Pepen, saya sedikit merasa tegang. Ada beberapa tantangan di pekerjaan yang membuat saya ingin mencari solusi yang lebih efektif untuk tantangan tersebut, Bu Pepen. Baik, Bu. Eh, saya mengapresiasi kejujuran dari Ibu Eni bahwasannya saat ini Bu Eni sedang berada di fase tidak baik-baik saja atau ada hal yang ingin kita bahas. Nah, pada sesi hari ini, di sesi coaching kita hari ini, apakah ada hal khusus Bu Eni yang mengganjal di hati Bu Eni yang ingin kita bahas lebih mendalam Pak lagi? Herman, ada masalah apa dengan Ibu Tika? Ah, ada Bu Pepen, tapi mungkin nanti ya di sesi tanya jawab nanti, Bu Pepen. Oke, baik. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab Herman, ya, Bu mana Eni. Bu Tika? Siap, siap, Bu Pepen. Oke, apa tujuan yang ingin Ibu Eni Masih? capai dari sesi coaching kita kali ini, Bu? Sudah sudah dari yang pertama nih Pak Herman ini. Saya Gimana Bu Tika nih? Saya Akal saya. ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum, Bu Pepen, Bisa karena masuk. saya merasa eh, setelah saya melewati beberapa kegiatan tentang melakukan presentasi, melakukan seminar atau berbagi praktik baik, saya ini sepertinya agak kurang maksimal seperti itu, Bu Pepen. Oke, baik. Kamu Jadi yang akan kita fokuskan pada coaching hari ini adalah rasa ada hal yang ingin Ibu Eni perbaiki dari diri Bu Eni tentang public speaking ya Bu Eni ya intinya. Iya, begitu. Tentang keterampilan public speaking dan tentunya juga relevan dengan bagaimana cara Bu Eni itu bisa mengelola emosi Bu hingga Rohiba, Bu berani Arwaisa, saya izin record ya. Mohon maaf sinyal Oke. saya sahabatnya ini. di depan publik ya Bu Eni ya. Iya, iya, Bu Pepen. Oke, kalau begitu eh, yang ingin saya tanyakan lagi adalah ketika Bu Eni sudah mengetahui apa saja yang mengganjal di hati Bu Eni, nah dari sesi coaching kita kali ini sebenarnya definisi tujuan akhir yang ingin Bu Eni capai itu apa? Hmm. Jadi definisi tujuan akhir yang ingin saya capai itu, Bu Pepen, saya sangat ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens tadi terkesan dengan presentasi saya seperti itu, Bu Pepen. Oke, baik sekali Bu Eni, bagus sekali bahwasannya Ibu Eni itu menginginkan agar ketika Ibu Eni persentase, agar ketika Ibu Eni melakukan praktik bisa lebih percaya diri dan membuat audiens, entah itu Iya murid, Ibu entah Tika itu kok belum masuk ya? Saya yang salah atau itu lebih pesan kepada Ibu Eni. Nah, sekarang yang jadi saya ukuran keberhasilan. oh, iya saya yang kontak ya. Oke, 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 oke. Ya, Iya, ya. Maaf Ibu Tika ya. Oke. Ya. saya Ya, ulangi Bu Pepen. Ya, ukuran keberhasilan yang ingin Ibu Eni capai dari sesi coaching ini seperti apa, Bu? saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback positif dari audien atau yang mendengarkan presentasi saya seperti itu, Bu. Oke, jadi Ibu Eni itu menginginkan ketika Ibu Eni persentase atau berbagi praktik baik, maka
praktik baik atau persentase tersebut dapat berjalan dengan lancar, tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback yang positif dari audiens. Nah, sekarang sebenarnya Bu Eni, apa yang membuat Ibu Eni itu merasa kesulitan atau sulit sekali untuk merealisasikan hal yang Ibu Eni harapkan tadi? Mungkin karena saya sangat merasa gugup ya Bu Pepen dan, sering lupa kata-kata saat presentasi. Jadi, materi yang sebenarnya sudah saya siapkan, tapi pada saat, presentasi itu ada hal-hal atau kata-kata yang terlupakan seperti itu Bu Pepen. Oke, jadi Ibu Eni merasa gugup dan lupa kata saat Lupa lupa. bisa Bu Eni ceritakan lebih lanjut lagi bagaimana kok perasaan itu bisa muncul, Bu? Eee, Rasa takut, mungkin karena rasa takut saya ini tidak bisa memberikan kesan positif kepada audien, yang membuat saya gugup. Terkadang saya merasa, ada beberapa tekanan, untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna, seperti itu, Bu Pepen. Oke, jadi itu Bu ya perasaan yang lebih mendalamnya lagi ada rasa takut tidak bisa memberikan kesan yang positif dan juga terkadang Bu Eni menyampaikan sesuatu itu ada tekanan sehingga jadinya tidak sempurna. Baik Bu, saya paham. Nah, lalu dalam situasi yang Ibu alami tersebut, bagaimana Bu Eni menghadapi situasinya, Bu? Eee, jadi, saya menghadapi situasi tersebut dengan, apa ya, sangat, mungkin berusaha untuk, lebih menyiapkan materi-materi, terus, lebih tidak terlalu, overthinking, tidak terlalu, banyak, apa, pandangan ke depan agar, eee, audiens tadi terkesan terhadap saya, seperti itu, Bu Pepen. Oke, baik sekali ya Bu Eni ya. Nah, untuk yang masalah yang ini akan kita bahas secara bersama-sama. Kita akan cari solusi untuk mencapai atau untuk mengatasi dari hambatan yang Ibu Eni rasakan. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Saya ingin merasa lebih percaya diri dan tampil saat pada saat saya tampil presentasi dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya, Bu. Oke, jadi yang Ibu Eni inginkan adalah lebih percaya kepada diri Ibu Eni sendiri, lalu Bu Eni juga lebih terampil dalam komunikasi atau persentase, dan Ibu Eni ingin mencapai kedua hal tersebut. Nah, baik, sekarang kita akan menyusun bagaimana hal tersebut bisa terwujud. Keinginan-keinginan dan harapan Bu Eni tadi bisa terwujud. Nah, lalu apa rencana Ibu Eni untuk mencapai tujuan persentase yang Ibu Eni ingin lakukan tersebut? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi mungkin di depan cermin sehingga saya bisa melihat, bayangan saya sendiri dan mencari feedback dari teman atau mentor seperti itu, Bu, Pen. Oke, baik sekali Bu Eni. Adakah prioritas yang Ibu Eni miliki dalam rencana aksi tersebut? Eee, Mungkin prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik, dan berlatih presentasi seperti yang saya katakan tadi, Bu. Saya mungkin berlatih di depan cermin agar bisa melihat ekspresi diri saya, terus gerak-gerik saya, sudah bagus atau sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Terus saya, percaya percaya bahwa pondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup seperti itu, Bu Pepen. Semoga ya, Bu Pepen, ya. Oke, baik sekali Bu Eni. Apa strategi yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan persentase tersebut, Bu? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, mungkin dari, pengalaman-pengalaman, teman sejawat, ataupun dari Google, ataupun dari, YouTube yang bisa menjadi, apa, referensi untuk presentasi saya menjadi lebih baik, terus mempersiapkan slide presentasi yang menarik, mungkin,
lewat Canva dan sebagainya, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerak tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri, seperti itu Bu Pepen. Oke, baik sekali ya Bu Eni ya, langkah-langkah atau strategi yang akan kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, lalu bagaimana Bu Eni melihat tindak lanjut dari rencana ini? Baik, saya akan dari tindak lanjut ini menurut saya, dari rencana aksi nyata tadi, saya akan, melakukannya mulai dari mencari materi, terus, eee, apa, melakukan, eee, latihan presentasi lewat cermin, terus, saya akan selalu berusaha menjadi lebih baik seperti itu Bu Pepen, Oke, untuk baik. melakukan aksi yang sudah saya buat. Oke, baik sekali Bu Eni jawaban yang Ibu Eni berikan. Lalu berikutnya, apa komitmen Bu Eni terhadap rencana aksi yang sedemikian rupa sudah dibuat tadi? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin yang seperti saya katakan tadi, Bu Pepen, dan mencari feedback dari teman atau mentor sehingga saya bisa tahu kekurangan dan kelebihan dari presentasi saya. Jadi bisa dijadikan acuan untuk kedepannya lebih baik. Oke, baik sekali ya Bu Eni. Lalu siapa dan apa yang dapat membantu Bu Eni dalam menjaga komitmen yang sudah Ibu Eni prioritaskan tadi? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan dari cara saya melakukan presentasi seperti itu, Bu Pepen. Oke, baik sekali Bu Eni ya, komitmen yang akan Ibu Eni lakukan. Lalu, bagaimana Bu Eni tindak lanjut dari kegiatan coaching kita kali ini? Saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Terus kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang efektif, sehingga bisa menimbulkan kepercayaan diri, terus tidak gugup dan juga tidak, lupa dalam, materi saat melakukan presentasi seperti itu, Bu Pepen. Oke, baik sekali Bu Eni. Ternyata Ibu Eni sudah menemukan tujuan, prioritas, tanggung jawab, komitmen, sampai ke bagaimana rencana aksi tindak lanjut dari yang sudah kita rancang tadi. Nah, dari Iya, percakapan betul. kita kali ini, saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Eni setelah melakukan sesi coaching ini. Perasaan saya, Bu Pepen, saya, merasa lega sekali, bahwasanya ternyata saya, bisa, eee, menimbulkan atau tujuan, eee terus, mengidentifikasi masalah yang penyebab dari masalah saya, terus mencari solusinya begitu, dengan bantuan dari Bu Pepen. Sekali lagi terima kasih Bu Pepen atas bantuannya dalam saya dalam, membimbing saya untuk mencari solusi dari masalah saya, seperti itu. Makasih Bu Pepen. Ya Bu Eni, sama-sama. Saya percaya bahwa Bu Eni adalah seorang guru yang sangat inspiratif dan memiliki potensi. Saya yakin untuk bagaimana keterampilan berkomunikasi atau keterampilan dari persentase itu bisa Ibu Eni atasi dengan langkah-langkah strategis yang sudah Ibu Eni rencanakan tadi dan sudah Ibu komitmen untuk bisa melaksanakan aksi atau tindak lanjut dari coaching kita kali ini. Tetap semangat Bu Ya, Eni, tetap menginspirasi dan semangat dalam mencerdaskan anak bangsa dan berbagi praktik baik dan menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar. Terima kasih Bu amin. Eni.
Makasih Bu Wassalamualaikum Pepen. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Pepen. Bagaimana kabarnya Bu Pepen hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau Bu Pepen baik. Eh, kalau saya lihat ada hal yang ingin Bu Pepen ceritakan sepertinya ya Bu Pepen ya. Iya Bu, benar sekali ada hal yang ingin saya. Eh, hal apa yang ingin diceritakan Bu Pepen? Begini Bu Eni, kemarin saya mendapatkan amanah untuk menjadi wali kelas. Dan ini adalah pengalaman pertama saya menjadi wali kelas di jenjang SMA. Karena tersebut, saya merasa kurang percaya diri untuk bisa mengemban amanah sebagai seorang wali kelas. Karena kita tahu bahwasannya menjadi wali kelas itu kita bisa mengkondisikan murid dengan baik, kita bisa mengontrol kelas dengan baik, agar keberlangsungan aktivitas di dalam kelas bisa berjalan dengan lancar. Oh, begitu ya Bu Pepen ya. Jadi masalah tentang menjadi wali kelas ya Bu Pepen ya. Jadi apa tujuan Bu Pepen menceritakan hal tersebut kepada saya Bu Pepen? Oke, begini Bu Eni, saya ingin mendapatkan solusi yang tepat supaya saya bisa menjadi wali kelas yang bisa menuntun anak-anak dan menjadi teladan bagi anak-anak yang saya ajar atau yang menjadi wali kelasnya. Saya sebagai wali kelas terhadap anak-anak itu agar bisa menuntun dan menjadi teladan dan bisa membuat saya itu tidak takut dan membuat saya itu percaya diri bahwasannya kalau saya itu bisa menjadi wali kelas, Bu, menjadi pemimpin. Eh, menurut saya tujuan dari Bu Pepen ini sudah sangat baik ya untuk bisa menuntun anak-anak dan menjadi teladan bagi anak-anak di kelas yang menjadi Ibu Pepen menjadi wali kelasnya ya. Jadi menurut Ibu Pepen, bagaimana cara untuk menjadi wali kelas yang bisa menuntun dan menjadi teladan bagi anak-anak di kelasnya seperti itu Bu Pepen? Kayak baik begini Bu, saya yang menurut saya yang bisa saya lakukan itu adalah yang pertama, saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, lalu saya bisa belajar dari media-media online untuk menjadi misalkan wali kelas yang baik itu seperti apa, itu seperti apa. Nah, bisa juga didukung dengan sebelum memasuki kelas, kita bisa membuat yang namanya keyakinan kelas terlebih dahulu. Oke, baik sekali Bu Pepen ya. Lalu bagaimana eh, strategi Ibu Pepen untuk menyelesaikan masalah ini? Strategi yang bisa saya lakukan, yang pertama, saya harus bisa menenangkan diri saya terlebih dahulu. Mungkin dengan teknik mindfulness bisa saya lakukan dan saya terapkan agar energi-energi positif di dalam pikiran dan hati saya itu bisa tumbuh. Bahwasannya saya bisa dan layak untuk menjadi wali kelas. Lalu yang kedua, yang bisa saya lakukan adalah saya menjalin komunikasi dan berkolaborasi kepada teman-teman yang sudah berpengalaman menjadi wali kelas itu seperti apa, langkah-langkah atau strategi-strategi awal yang bisa dilakukan. Lalu yang ketiga, menjalin hubungan yang baik dengan peserta, terutama anak-anak yang menjadi wali kelasnya, terutama anak-anak yang mendapatkan wali kelasnya saya. Lalu yang ketiga, saya bisa menerapkan yang pertama, membuat kesepakatan atau keyakinan kelas terlebih dahulu, agar terciptanya suasana kondusif yang ada di dalam kelas, Bu Eni.
Iya, bagus sekali solusinya ya Bu Pepen ya. Ada beberapa solusi tadi. Lalu bagaimana komitmen Ibu Pepen untuk menjadikan tindak tindak lanjut dari apa eh, apa perencanaan eh, atau pembicaraan kita ini seperti itu, Bu Pepen? Kayak begini Bu, komitmen yang ingin saya lakukan adalah yang pertama, mulai dari sekarang merencanakan aksi nyata yang sekecil apapun itu. Yang pertama misalkan satu, berkolaborasi atau menjalin komunikasi dengan rekan sejawat untuk menanyakan strategi-strategi yang tepat untuk menjadi wali kelas itu seperti apa saja yang harus dipersiapkan. Lalu yang kedua, ketika memasuki kelas nanti, mulai untuk memperkenalkan diri dengan anak-anak, lalu membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Lalu yang ketiga, saya mencoba untuk lebih percaya diri terhadap diri saya sendiri. Salah satunya adalah dengan meningkatkan atau mengisi pemahaman saya dengan bisa melihat YouTube misalkan untuk menumbuhkan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Kan menjadi wali kelas juga sama dengan menjadi pemimpin yang dalam skala kecil di dalam kelas. Itu Bu Eni. Halo, Lanjut. halo Bu Pepen. Ya, sudah Bu, Oh, tadi dijawab. tadi putus-putus ya Bu Pepen ya. Oh. Jadi apa yang dijelaskan oleh Bu Pepen tadi sudah bagus sekali idenya ya Bu Pepen ya. Memang harus begitu Bu, kita harus berani melakukan inovasi pembelajaran yang baru seperti itu. Nah, dari komitmen terus tanggung jawab yang telah diceritakan oleh Bu Pepen tadi, maaf Bu Pepen ya, bagaimana perasaan Ibu Pepen dari pembicaraan kita tentang masalah yang dan solusi yang dia telah dibicarakan kita di sesi coaching ini, Bu Pepen? Perasaannya Bu Pepen? Oke, perasaan saya yang pertama, saya sudah merasa lega dan merasa tercerahkan karena Ibu Eni tadi sudah menanyakan hal-hal apa atau hal-hal strategi seperti apa yang akan saya lakukan. Jadi ada timbul rasa lebih semangat lagi dan lebih percaya diri lagi bahwasannya untuk bisa menjadi wali kelas itu perlu adanya persiapan-persiapan. Salah satunya rencana aksi yang akan saya lakukan itu seperti yang pertama melakukan teknik mindfulness terhadap diri saya sendiri untuk menumbuhkan percaya diri. Lalu yang kedua, saya bisa melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk menanyakan langkah-langkah untuk menjadi wali kelas seperti apa, lalu menjalin komunikasi yang baik dengan murid maupun dengan wali murid. Lalu ketika pertemuan kelas, saya bisa membuat kesepakatan atau keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya Bu Pepen, saya rasa apa strategi terus aksi dari UPPN ini sudah sangat baik. Saya yakin bahwasanya aksi dan strategi yang Ibu Pepen buat ini akan em, apa menghasilkan yang terbaik untuk Bu Pepen menjadi wali kelas yang baik dan menginspirasi untuk anak-anak didiknya, terus menjadi tauladan untuk anak-anak didiknya dan menjadi semangat untuk anak didiknya dalam pembelajaran, baik bukan saja di pembelajaran Bu Pepen, tapi di pembelajaran guru-guru yang lain seperti itu Bu Pepen, tetaplah menjadi yang menginspirasi baik itu siswa, guru, dan teman-teman sejawat yang lainnya. Terima kasih Bu Pepen atas kepercayaan Bu Pepen untuk menceritakan masalah-masalah yang ada di uh, apa di Bu Pepen seperti itu kepada saya seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Kedepannya nanti saya akan belajar untuk lebih percaya kepada diri saya sendiri
bahwasannya saya bisa mengemban amanah sebagai wali kelas ini. Ya, bagus sekali Bu Pepen. Semangat ya Bu Pepen untuk menyelesaikan strategi-strateginya. Semangat, Bu. Terima kasih, Bu Eni. Sama-sama Bu Pepen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung refleksi deh. Iya. Apa yuk refleksinya tadi? Ini aku lama tuh. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Aku dulu batin nanya dengan adek. Iya. Aku jawab ya. Ya, oke. Oke, sekarang kita melakukan refleksi diri latihan kucing tadi ya, Bu Pepen ya. Sekarang Iya. apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini, Bu Pepen? Yang sudah baik, yang pertama, suasana kita sudah kondusif. Jadi kita lebih husuk dalam melakukan kegiatan coaching ini. Lalu yang kedua, kita juga sudah menggunakan alur tirta dalam coaching ini, sehingga pembicaraan kita untuk memecahkan masalah ini atau menggali potensi dari coaching bisa dilakukan secara, bisa mendapatkan hasil yang ideal. Lalu yang ketiga, saya merasa senang karena sebenarnya dari pembicaraan ini saya bisa menemukan jawaban-jawaban atau solusi-solusi yang nantinya bisa saya terapkan untuk bisa mengatasi masalah yang saya ceritakan kepada Bu Eni tadi. Ya. Selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari coaching kita tadi? Mungkin yang perlu ditingkatkan lagi adalah keterampilan dalam menggali atau keterampilan dalam membuat pertanyaan sehingga potensi-potensi ataupun jawaban-jawaban dari coaching-nya itu bisa lebih menginspirasi lagi, Bu. Iya. Iya. Apa yang Ibu Pepen lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yaitu adalah dengan berada di tempat yang kondusif, kita mencurahkan masalah yang ingin kita lakukan itu memang benar-benar serius. Lalu juga dengan kondisi sinyal yang mumpuni, itu juga menjadi tolak ukur untuk berada pada kesadaran yang penuh pada sesi coaching ini. Apa yang akan Bu Pepen lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Yang akan saya lakukan dan akan saya perbaiki adalah yang pertama, saya akan menggali lebih dalam lagi materi terkait coaching untuk supervisi ini. Lalu yang kedua, saya akan menonton tutorial di YouTube terkait dengan teknik coaching. Lalu ketiga adalah saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, baik itu di sekolah maupun rekan sejawat yang ada di CGP ini, untuk saling berbagi bagaimana baiknya untuk meningkatkan keterampilan dalam coaching ini. Lalu yang keempat, setelah kita mendapatkan konsepnya, belajar teorinya adalah dengan mempraktekkan coaching itu sendiri, baik itu kepada rekan sejawat dan kepada murid kita sendiri dalam memecahkan suatu masalah. Ya, sudah. Selanjutnya Dan saya. kirim ke WA yuk. Oke. Kita mulai refleksi ya, Bu Eni. Siap. Oke, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching kita tadi? Jadi menurut saya yang sudah berjalan baik di pembicaraan kita atau coaching tadi, menurut saya kita sudah lebih enjoy, lebih santai dan sudah sesuai dengan yang dipelajari dengan menggunakan alur tirta seperti itu Bu Pepen.
Oke, apa yang masih perlu kita perbaiki atau kita tingkatkan? Yang perlu diperbaiki mungkin, benar kata Bu Pepen tadi bahwasanya kita harus, lebih banyak belajar lagi ya, terkhususnya saya, untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan baik sehingga bisa memancing, si coach untuk, mengeluarkan seluruh, potensial-potensial atau masalah dan solusinya kepada kita lebih luas lagi, seperti itu Bu Pepen. Oke, apa yang Ibu Eni lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Jadi, yang saya lakukan yaitu yang pertama ya, eee, kita tahu dulu bahwasanya, teori-teori coaching, terus, mendengarkan dengan seksama, eee baik dari kita yang bertanya, terus, mendengarkan dari si coach menceritakan, masalahnya, terus, identifikasi tujuan, terus solusi-solusi, strategi-strategi yang, dia bicarakan sehingga kita bisa menge mengumpan balik apa, yang diceritakan oleh si coach seperti itu, Bu Pepen. Oke, baik sekali Bu Eni. Selanjutnya, apa yang akan Ibu Eni lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang salah satunya ya untuk memperbaikinya lebih lebih mendalami lagi tentang materi coaching ini, terus benar kata Bu Pepen tadi kita bisa, mencari referensi dari proses pembelajarannya, baik dari YouTube, baik dari, eee, apa teman sejawat dan bisa kita praktekkan, langsung ke teman sejawat, baik itu guru, terus, bisa juga ke murid atau siswa, seperti itu Bu Pepen. Sehingga apa yang kita dapatkan ini bisa dipraktekkan dan menjadi hal yang bermanfaat untuk, proses kita menemui solusi-solusi dari masalah, seperti itu Bu Pepen. Oke, baik sekali Bu Eni. Terima kasih atas refleksinya. Sekarang marilah kita kembali ke room utama. Utama.